Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang segmentasi pada mata kuliah pengolahan citra. Jadi segmentasi itu apa sih sebenarnya? Ini adalah contoh dari segmentasi. Langsung aja ke gambarnya. Ini adalah contoh sebuah gambar ladang. Ini ladang. Ini sebuah ladang dan kemudian hasil segmentasinya adalah seperti ini. Ada warna biru, hijau, warna pink, warna ungu, warna oranye, juga warna biru muda. Dasar dari segmentasi itu ada dua. Pertama, dia melihat berdasarkan intensitas warnanya. Dan yang kedua adalah segmentasi berdasarkan karakteristiknya. Jika dilihat segmentasi berdasarkan intensitas warna, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, berasumsi bahwa objek-objek akan dipisah cenderung memiliki intensitas warna yang berbeda-beda dan masing-masing objek memiliki warna yang hampir seragam. Terus yang kedua, teknik yang digunakan adalah min clustering. Nah, berikut langkah-langkah pada saat kita melakukan segmentasi berdasarkan intensitas warna. Pertama, kita harus cari warna maksimumnya berapa dan warna minimumnya berapa. Kemudian dilakukan pembagian sejumlah N. Kemudian, nah ini tadi sudah saya sebutkan bahwa kita harus mencari titik tengahnya. Dia itu melakukan pembagian. Setelah dilakukan pembagian, dibuatlah sebuah histogram yang akhirnya kita buat kelompok baru. Setelah membuat kelompok baru, maka kita buat rata-ratanya dari sekelompok tersebut. Jadi setelah kita buat kelompok baru, kita buat pula nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Di sini adalah contoh dari penjelasan yang tadi saya sebutkan. Pertama, dia harus mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Ya, akhirnya dari nilai minimum dan maksimum tersebut kita bagi menjadi 3 klaster. Ini 3 klaster itu kita yang menentukan mau berapa klaster, gitu ya. Jadi di soalnya yang meminta menjadi berapa klaster itu adalah soalnya. Kalau seandainya ini kan di sini kan n-nya sama dengan 3, bisa jadi nanti di soal ada n sama dengan 2. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Artinya ketika kita meminta dia ke dalam 3 klaster, maka kita pisah ya menjadi klaster 1, 2, dan 3. Dan di antara klaster tersebut kita ambil warna tengahnya. Ini adalah warna tengahnya, ini adalah warna tengahnya, dan ini adalah warna tengahnya. Lalu bagaimana dengan segmentasi berdasarkan karakteristik? Jadi di sini kita melihat berdasarkan si karakteristiknya objek pada citra tersebut. Biasanya ini melihat segmentasinya berdasarkan perubahan warna pada titik yang berdekatan. Nanti kita lihat di belakang, nanti ada contohnya lagi kok. Di sini ada satu teknik segmentasi yaitu split and merge yang digunakan untuk melakukan segmentasi berdasarkan karakteristik. Setiap segmentasi pasti kita selalu menemukan langkah-langkahnya. Pertama, citra dibagi menjadi 4 bagian dan kemudian dari 4 bagian tersebut kita buat perhitungan karakteristiknya. Apabila bagian dari citra memiliki karakteristik yang sama, ya, saya garis bawahi, apabila citra memiliki karakteristik yang sama, maka akan digabungkan dan dianggap satu bagian. Sedangkan yang tidak akan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi di sini pertama dia akan membagi menjadi 4 bagian dahulu. Apabila ternyata masih ada karakteristik lain, maka karakteristik yang lain tersebut akan dibagi menjadi 4 lagi. Contohnya split and merge. Pertama, citra aslinya ini ya. Kemudian yang tadi ya, ingat dibagi 4 bagian dan kemudian dibagi menjadi 4 bagian lagi. Ini adalah setelah dibagi menjadi 4 bagian dan citra yang di luar dari 4 bagian ini dibagi lagi menjadi 4 dan hasilnya menjadi ini. Jadi mengecil ya. Jadi terlihat ya. Kalau segmentasi itu dia di sini melihat garis potongannya sebenarnya. Contoh di sini ya. Di sini ada garis. Ini saya contoh ya. Ini ada garis seperti ini tuh. Kalau kita buat garis lurus ya. Ada garis seperti ini. Tuh ya, terlihat ya. Ini berbeda sekali dengan segmentasi yang kita bahas pada slide sebelumnya. Baik, itu contohnya. Ini adalah contohnya ya. Yang tadi saya buat ya, itu contohnya. Perbedaannya kalau yang ini tuh dia bentuknya garis. Kita akan bahas tentang steganografi dan watermarking. Itu biasanya kita sering menemukan ya. Ini adalah contoh sebuah watermark. Yang ini ada gambar air dan dimana belakangnya tuh ada nama sebuah blok. Itu contohnya watermarking.
Watermarking itu berbeda dengan steganografi ya. Kalau steganografi itu dia menyembunyikan pesan rahasia di dalam sebuah gambar. Wah, kayaknya seru. Ini adalah dua hal yang berbeda, ada steganografi dan watermarking, seperti itu. Kalau steganografi itu dia menyimpan informasi rahasia di dalam sebuah media penampung dan biasanya tidak terlihat pesannya. Sementara kalau watermarking itu terlihat. Ini contoh, ini ada sebuah alamat blog di sini, alamat blognya terlihat ya. Selanjutnya di sini ada beberapa kriteria dalam kita menyembunyikan data. Pertama, namanya fidelity, yaitu ketika kita telah menambahkan data rahasia, maka mutu citra penampung atau mutu citra gambarnya itu tidak jauh berubah. Masih terlihat dengan baik, tidak ada perubahan. Misalkan yang tadinya warnanya biru tiba-tiba berubah menjadi hijau, tidak seperti itu. Jadi warnanya tetap sama. Kemudian robustness, yaitu data yang disembunyikan harus tahan. Ketika gambar telah dimasukkan data rahasia dan selanjutnya gambar tersebut dilakukan modifikasi menggunakan aplikasi Photoshop misalnya ya. Misalnya dilakukan pengompresan data, di cropping, di zoom, maka semua itu tidak akan mempengaruhi data yang ada di gambar itu. Dan yang ketiga, ketika data yang tadinya sudah kita sembunyikan ke dalam gambar itu dapat diambil kembali pesannya. Seperti itu. Ya. Itu adalah beberapa kriteria dari steganografi. Lalu bagaimana teknik penyembunyian data? Jadi ada dua hal di sini teknik penyembunyiannya, yaitu most significant bit, yaitu dia meletakkan nilai bit pada awal bit gambarnya. Dan yang kedua adalah LSB, yaitu least significant bit, dia meletakkan informasi data di akhir bit pada gambarnya. Contoh di sini. Misalkan di sini ada segmen, dia memiliki nilai pixelnya. Nilai pixelnya ini, dan ini. Jadi ketika keempat pixel ini ingin dimasukkan data rahasia, data rahasianya yaitu 0, 1, 1, 1. Maka yang kita lakukan adalah cukup menambahkan pada akhirnya saja. Contoh di sini ada 0, maka kita tambahkan di sini 0-nya. Ya, kemudian 1, maka saya letakkan satunya di sini, dan satu lagi saya letakkan di sini, dan selanjutnya satu yang terakhir saya letakkan di sini. Seperti itu. Caranya mudah sekali. Untuk penjelasan selanjutnya silakan dibaca saja ini ya. Kita lanjut ke gambar Lena. Ini nama gambarnya namanya Lena ya. Dan kita akan menyembunyikan bersama gambar yang bertuliskan IDH. Ini gambar loh, bukan teks. Ini gambar. Jadi di sini ada gambar Lena yang akan dimasukkan gambar IDH. Maka hasilnya terlihat tidak ada perubahan. Ini adalah derajat kabuan 3 bit yang memiliki rentang 0 sampai 7. Kan kalau 3 bit itu kan berarti artinya 2 pangkat 3. Artinya berapa? 8. Ya, ada 8. Itu adalah warna 0 sampai 7 itu 8 ya. Yang akan disisipkan huruf A dan K, di mana diketahui huruf A memiliki biner ini dan huruf K memiliki biner ini. Jadi si A ini akan masuk ke dalam angka 165374774, sementara biner K akan dimasukkan kepada 35355557. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah di sini. Ingat ya, 165374774. Binernya itu ini, angka 1, angka 6 dan seterusnya. Sementara biner A itu ada 01000001. 00001 ya. Cukup disisipkan 0 ke dalam 1, maka dia menjadi berapa? Menjadi 0. Ya. 1 disisipkan dengan 0 yang ada di sini, maka dia menjadi 1. Dan seterusnya ya, 0 disisipkan pada 1, maka dia menjadi 0 di sini. Dan dia berubah, yang tadinya 1 menjadi 0, 6 menjadi 7, 5 menjadi 4, dan seterusnya. Jadi angkanya ini berubah. Begitu juga pada saat menyisipkan huruf K, ya ini cukup disisipkan aja. Ini dimasukkan ke dalam sini, ini dimasukkan ke dalam sini, dimasukkan ke dalam sini, sehingga nilainya yang tadinya 3 berubah menjadi 2, dan 5 tetap 5 karena tidak ada perubahan di sini. 3 menjadi 2,
dan 5 menjadi 4, dan seterusnya. Akhirnya hasilnya adalah angka tersebut berubah menjadi ini, hasil sisipnya berubah menjadi ini 074266465. Kemudian yang di sini nilainya berubah juga menjadi 25, 24, 54 dan 57. Nilainya berubah. Baik, sampai sini saja penjelasan tentang segmentasi, watermarking dan steganografi. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti, serta nanti pada saat mengerjakan soal ujian dimudahkan.